Begitu kita profit sudah dapat banyak, masih kurang terus karena tidak ada batasan. Tidak ada orientasi kita mau dapat berapa. Semakin kita banyak masuk, semakin banyak entry, maka ada semakin banyak peluang kita untuk jatuh. Ya, maka harus perhatikan itu. Oke, kita lanjut di selanjutnya. Materi selanjutnya ini adalah di risk management dan money management. Yang berikutnya, yang pilar yang kedua adalah mind. Mind ini adalah berkaitan dengan sistem trading kita. Atau ini berkaitan dengan analisis. Baik itu teknikal yang mendasarkan pada pergerakan harga maupun fundamental yang menitik beratkan pada sektor atau aspek berita ekonomi, berita politik, berita sosial dan geopolitik dunia, termasuk nanti berhubungan dengan suku bunga dan sebagainya. Ini yang saya coba review, saya perbaiki dulu ya. Kemarin materinya yang kedua bukan main. Ya betul, yang kedua adalah main. Ya, main ini berkaitan dengan psikologi trading. Psikologi trading. Ya, atau bahasanya gampangnya adalah manajemen emosi. Ya, kemarin sudah kita sampaikan mind. Yang kedua adalah unsur psikologi atau kejiwaan kita. Tingkat kecemasan kita bagaimana menghadapi pasar. Maka namanya psikologi ini tidak bisa dipelajari dari kitab, dari buku, tapi dari banyak belajar, dari banyak berpengalaman mengendalikan diri. Nah, biasanya di dalam emosi atau di dalam psikologi itu, psikologi tradingnya, kemarin sudah kita sampaikan yang menjadi faktor adalah greed yang pertama, atau tingkat keserakahan, atau bahasanya adalah berlebihan. Kemudian apalagi ingin cepat profit. Ingin cepat profit. Yang selanjutnya selain greed adalah fear atau ketakutan. Fear atau ketakutan. Ketakutan untuk entry, kemudian ketakutan nanti salah, ketakutan nanti untuk rugi dan sebagainya. Sehingga dihantui perasaan takut itu akan sangat berpikir 2-3 kali untuk setiap kita transaksi. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ada peluang kita ragu di sana. Begitu peluang itu sudah selesai, kita baru masuk. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kehilangan momen yang tepat. Maka bisa rugi yang berkepanjangan. Kemudian tidak adanya percaya diri, fear, ketakutan atau tidak percaya diri sana. Tidak percaya diri dengan kemampuan. Kemudian psikologi yang ketiga kemarin kita sudah sampaikan juga adalah dengan adanya obsesi atau ambisi yang berlebihan, harapan yang berlebihan. Harapan yang berlebihan. Harapan berlebihan ini biasanya muncul ketika kita entry profit. Semakin banyak kita entry dan profit, maka membuat diri kita menjadi melayang, seakan melayang di atas angin. Seakan yang kita analisakan selalu tepat, selalu benar. Sehingga menjadikan kita lupa, menjadikan kita terlena, atau bahasanya adalah overconfidence atau rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga akhirnya mengabaikan sistem trading kita atau aturan-aturan trading kita.
Aturan trading yang kita buat sendiri kita abaikan. Karena tadi adanya overconfident, ada kepercayaan diri yang berlebihan karena selama ini saya selalu entry, selalu analisa buy betul. Ketika saya analisa sell ternyata turun dan sebagainya. Maka pesan saya ketika kita entry buy betul buy, ketika entry sell marketnya turun, anggap saja itu bonus, anggap saja faktor kebetulan. Karena suatu saat ketika kita terlena di situ tanpa mengabaikan dengan mengabaikan risikonya, maka akan habis semuanya. Biasakan selalu kita banyak belajar dari mengatasi kondisi yang sulit atau paling tidak sering melakukan recovery. Apa recovery itu? Recovery itu adalah satu tindakan di mana tindakan itu bisa meminimalkan kerugian. Bisa meminimalkan tingkat kerugian kita. Yang awalnya rugi banyak, kita lakukan recovery menjadi lebih kecil. Bagaimana cara recovery? Ya, banyak sekali. Bisa dengan menambah buy, bisa dengan menambah sell, bisa dengan cut loss, bisa dengan switching. Ya, nanti saya jelaskan. Ini yang ketiga dari mindset, dari mind tadi, atau dari psikologinya. Baru yang terakhir adalah penyesalan. Kalau kita salah, kita sudah melakukan satu kesalahan besar, maka yang terjadi penyesalan. Ya, penyesalan karena kita sudah melanggar strategi yang kita gunakan, melanggar aturan main yang kita sudah tetapkan, sehingga akhirnya apa? Ada perasaan was-was, ada perasaan takut untuk trading kembali, bahkan akhirnya betul-betul menjadi trauma. Ini yang harus kita perhatikan. Kembali pada recovery tadi, ya saya sudah sampaikan. Recovery tadi ada 3 jenis kita bisa melakukan recovery. Yang pertama bisa dengan cut loss yang paling cepat. Ketika market berbalik, tidak ada jalan lain yang paling cepat kecuali cut loss. Cut loss bukan berarti stop loss. Kalau stop loss disetting, kalau cut loss manual. Kemudian yang berikutnya ini dengan switching. Switching itu mengganti, jadi mengganti posisi dari awalnya buy, kemudian ketika turun kita ganti. Buy-nya kita close, kita ganti dengan sell di sana. Ini namanya switching, diganti posisinya. Yang ketiga adalah dengan averaging. Nah, averaging ini sangat berbahaya juga, tanpa latihan kita sangat tidak rekomendasikan. Averaging ini banyak modelnya, nanti bisa menambah, ya, bisa menambah transaksi kita. Menambah ini juga nanti bisa menambah searah, bisa berlawanan arah. Ya, menambah ini bisa menambah transaksi, menambah lot dan sebagainya. Ya, nanti kita prakteknya kita bisa nanti lihat bagaimana kalau nanti ada posisi yang salah, kemudian apa yang kita harus lakukan. Termasuk mungkin recovery ini bisa kita lakukan banyak latihan sehingga sesuai dengan karakter kita. Dengan recovery itu minimal bisa mengurangi tingkat kerugian nanti. Ini adalah recovery, bagian dari risk management. Yang terakhir dari pilar trading itu, yang ketiga adalah method. Ini yang sering banyak orang prioritaskan. Method ini berkaitan dengan sistem trading, berkaitan dengan analisa. Kemudian ada teknikal, analisa teknikal, ada analisa fundamental. Analisa teknikal didasarkan pada pergerakan harga, analisa fundamental didasarkan pada berita. Ya, berita politik, ekonomi, geopolitik, sosial, budaya dan sebagainya. Ya, tentu
yang mempengaruhi eh, pelaku pasar yang besar. Siapa pelaku pasar yang besar? Ada Amerika, ada Eropa. Yang paling utama menjadi penggerak pasar adalah Eropa. Dominan yang banyak mengendalikan adalah Eropa. Ya, silakan dicari di browsing sana. Yang menjadi penggerak utama dari pergerakan harga adalah dari Eropa. Ada bank-bank besar dari Eropa, ada perusahaan-perusahaan besar dari Eropa. Oke, ini yang ketiga adalah metode atau sistem trading yang berkaitan dengan analisis baik teknikal maupun fundamental. Nah, yang orang sering utamakan adalah analisa ini atau metode ini. Orang selalu mencari bagaimana analisa itu bisa tepat, bagaimana analisa itu bisa akurat dan valid dan sebagainya. Maka dicarilah kitab, carilah buku-buku tentang analisis teknikal. Nanti akan muncul candlestick, akan muncul indikator A, indikator B dan sebagainya. Makin dipelajari akan membuat kita makin bingung. Ya, karena betul-betul banyak sekali. Ya, yang kita lakukan apa kalau misalkan susah menemukan? Nah, nanti yang selanjutnya kalau kita sudah susah pasti mencari signal atau berlangganan signal. Baik ini yang gratis, baik ini yang berbayar. Nah, cari yang titik amannya, biasanya begitu. Kalau enggak begitu, biasanya ikut investasi. Ya. Daripada saya pusing, mending ikut investasi. Signal akhirnya gagal, investasi akhirnya lari. Masih ada satu lagi tawaran, namanya robotik. Ya, dengan iming-iming tentu kita tidak perlu menyentuh transaksi itu. Biarkan sistem yang jalan, biarkan robot yang bekerja. Ya, karena ini robot ini bekerja 24 jam. Bangun pagi, kita lihat profit, bangun pagi lihat profit. Wah, enak sekali. Yang terjadi apa? Ya, silakan dipikirkan sendiri. Berapa banyak korban dengan model-model seperti ini? Apakah salah? Tidak. Ya, robotik itu bisa juga membantu kerja kita dengan catatan tetap kita bercampur tangan di sana. Harus tahu dasarnya. Kalau robotik 24 jam tanpa sentuhan kita, yang ini yang sangat berbahaya. Oke, ini adalah pengantar kita untuk yang kemarin, memperjelas materi yang kemarin. Minimal ada gambaran. Jadi yang kita utamakan jangan analisa karena analisa ini tidak ada yang mutlak. Ya, yang bisa kita lakukan hanya membaca probabilitas tingkat kemungkinan tertingginya untuk kita entry apa. Kemungkinan tertingginya yang mendekati valid atau mendekati benar apa. Ya, mendekati benar itu artinya kalau kita analisakan marketnya naik, setidaknya ada peluang di sana kita bisa masuk buy. Yang kita lakukan analisa bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan broker, apalagi kepentingan perusahaan lain. Yang kita lakukan adalah hanya membaca potensi yang ada, kemudian memenuhi peluang itu yang sesuai dengan sistem trading kita, kemudian kita entry, kita bisa profit. Begitu profit ya sudah selesai, di close dulu. Pasar itu kita tidak bakalan tahu sampai di mana, naik sampai di mana, turun sampai di mana. Sekali lagi hanya berdasarkan kebiasaan, karakter yang terjadi sebelumnya. Karena pasar selalu kembali pada memori harga masa lalunya. Ya, kalau ayam harganya 25, begitu naik setinggi apapun nanti akan kembali di 25 lagi. Ketika dia turun mencapai angka 15.000, ini pun tidak akan bertahan lama. Dia akan naik lagi di angka
25 lagi. Kemudian naik di angka 40 lagi nanti, yang pernah disentuh juga. Ini biar tahu prosesnya bagaimana, kemudian mindsetnya harus kita tanamkan sebagai seorang pebisnis, ya, khususnya di trading ini. Baik, berikutnya materi selanjutnya adalah pilar yang ketiga tadi, yaitu terkait dengan metode tadi. Masih terkait dengan sistem trading. Setiap yang kita mau transaksikan harus punya rencana, harus punya sistem yang jelas. Karena kalau tidak punya sistem trading yang jelas, yang kita dapatkan selalu akan gagal. Sistem trading ini ibaratnya adalah SOP-nya atau standar operasional prosedurnya. Kalau kita mau apapun, kalau sudah ada aturan mainnya, tentu akan sangat mudah di sana. Nah, apa yang maksud dengan sistem trading itu? Ya, sekali lagi tadi ini adalah bagian dari SOP trading kita, bukan untuk orang lain. Nanti orang lain atau trader lain punya sistem trading yang berbeda-beda. Yang terpenting tahu ini SOP kita atau aturan main kita. Aturan main kita atau aturan trading kita ya, sebagai rencana. Ini intinya adalah sebagai rencana, ya, sebagai rencana yang bisa kita jalankan, yang dijalankan secara terus menerus, ya, secara terus menerus di dalam trading kita. Tentu karena kita lakukan secara terus menerus, maka SOP-nya harus betul-betul jelas, harus betul-betul sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan kaidah analisanya. Nah, kemudian apa yang harus kita siapkan nanti? Ya, kemudian apa yang harus kita siapkan? Yang harus kita siapkan di dalam menentukan sistem trading, ya, biar kita nanti tidak kelabakan. Ya, biar tidak kelabakan di dalam menentukan titik entry, dalam menentukan triggernya dan sebagainya. Oke, berikutnya kita masuk di persiapan membuat sistem trading. Yang pasti dan yang wajib di dalam membuat persiapan sistem trading ini adalah bagaimana cara kita menentukan entry dan exitnya. Ini yang paling penting. Bagaimana cara menentukan titik entry dan exitnya? Kita bisa entry tapi tidak tahu keluarnya di mana. Maka yang terjadi apa? Kita profit kemudian kembali rugi lagi. Karena kita hanya bisa entry, tidak tahu bagaimana cara exitnya. Maka harus dua-duanya harus bisa tahu menentukan titik entry dan titik exitnya. Bagaimana kita bisa tahu cara menentukan titik entry dan exitnya? Belajar teknikal nanti. Ya, belajar teknikal. Nanti di materi teknikal kita akan berikan caranya, bagaimana membaca arah, bagaimana menentukan titik entry atau triggernya seperti apa. Nanti kita bahas di materi teknikal. Yang terpenting tahu dulu dalam mempersiapkan trading itu, satu, harus tahu di mana kita mau entry, di mana kita mau keluar, kapan kita tidak entry. Ya, biar kita nanti tidak terjebak. Karena tidak selalu setiap saat kita bisa entry. Kalau kita setiap saat bisa entry, yang terjadi kita kena floating yang panjang, floating minus yang panjang. Maka nanti harus paham kapan waktu yang tepat, di candle yang bagaimana kita bisa entry, kemudian di pergerakan seperti apa kita bisa nanti exit. Ini harus paham nanti. Kemudian persiapan yang kedua, persiapan untuk sistem trading yang kedua, selalu batasi kerugian.
Ini adalah sistem trading, aturan main harus jelas, harus tahu batasan rugi kita di mana. Nah, tadi di materi risk management sudah kita bahas. Maka nanti praktekkan di situ. Bukan seenaknya sendiri, bukan kita hanya bermain-main dengan perasaan sendiri. Kita ukur, kita hitung betul. Kita hitung betul berapa angka yang tepat untuk kita lot. Berapa angka yang tepat untuk kita membatasi kerugian. Di posisi yang bagaimana kita membatasinya. Itu nanti masuk di batasan kerugian, di risk management yang tadi sudah kita bahas. Yang berikutnya, tentukan target kita. Tentukan target kita. Tadi di money management juga sudah kita bahas. Target kita itu berapa? Sehingga kita ada orientasi yang ingin dicapai. Kalau kita tanpa target, yang kita dapatkan pokoknya yang kita lakukan penting entry profit, penting entry profit dan sebagainya. Maka yang terjadi akan semakin kehausan profit ketika kita dapat profit banyak. Semakin haus, semakin akan mencoba untuk entry lagi. Kondisi yang bagaimanapun berusaha untuk mengkondisikan pasar. Yang seharusnya menurut sistem trading kita belum bisa masuk, kita mengkondisikan. Ini sudah tepat, ini sudah tepat. Padahal menyalahi dari aturan trading kita. Yang terjadi nanti ada over transaksi. Kalau sudah over transaksi, marketnya berbalik, maka pasti akan berusaha untuk membalas, berusaha untuk mengembalikan, maka akan menggunakan lot yang lebih besar. Maka yang terjadi adalah overload nanti. Ya, ini yang sangat berbahaya. Maka tentukan target yang jelas. Kemudian berikutnya, belajarlah untuk disiplin di dalam target kita. Belajarlah disiplin dengan sistem trading kita. Disiplin dengan target, disiplin dengan target dan sistem trading kita. Semuanya kalau sudah kita lakukan dengan disiplin, tentu akan bisa secara konsisten kita mendapatkan profit yang ada. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk persiapan sistem trading kita. Berikutnya kita masuk di materi teknikal yang tadi sudah saya sampaikan, ini masuk di materi teknikal.